John Herman mendarat di Indonesia membawa janji manis, membangun timnas berbasis data dan meritokrasi. Menggiurkan, bukan? Yeah, boy. Tapi mari kita lihat realita di lapangan dalam 6 bulan pertama Herman bersama timnas Indonesia. Sejak FIFA Series Maret lalu, ada pemandangan yang sedikit ganjil. Setiap kali daftar skuad diumumkan, aroma ibu kota terlalu menyengat. Jersey merah khas Persija Jakarta mendominasi susunan pemain. Dari 2 kalender laga internasional, Herman memanggil total 9 pemain asal tim Macan Kemayoran. Kesan Persija sentris tak lagi bisa ditutupi. Ini timnas Indonesia atau Persija cabang Senayan. Lihat saja persiapan melawan Oman dan Mozambik Juni ini. 4 bintang Persija nangkring santai di postback, gelandang, dan juga penyerang tunggal. Itu baru pemanasan. Belum termasuk 4-5 nama lain di daftar 23 pemain untuk kejuaraan ASEAN pada Juli dan Agustus nanti. Untuk FIFA Matchday di Jakarta, kuartet Rizky Ridho, Doni Tripamungkas, Rehan Hanan, dan Mauro Zylstra dipanggil. Lalu 4 nama lain menyusul untuk pesta sepak bola ASEAN, Fajar Faturrahman, Sen Patinama, Witan Sulaiman, dan juga Axel Rantukahu. Oh, jangan lupakan juga satu nama lain, Jordi Amat juga sudah menambah caps bersama Garuda di era John Herman. Jadi, sudah ada 9 nama dari satu klub Persija Jakarta. Luar biasa. Oh my God! Wow! Pertanyaannya, sehatkah ini untuk persaingan antar pemain dari klub di Indonesia? Oke, mari kita bersikap adil. Persija memang rajin memoles produk lokal. Mauricio Souza, pelatih Persija di musim lalu, terbilang cukup berani. Menit bermain tak ragu diberikan untuk pemain-pemain jebolan akademi. Macan Kemayoran Muda pun baru saja menjabat titel akademi terbaik di ajang Elite Pro Academy musim 2025-2026. Tim U20 juara, skuad U18 dan U16 diganjar penghargaan Fair Play. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Namun, mari kita bedah data berdasarkan menit bermain di Super League musim ini. Kalau kita telanjangi statistik Persija selama musim 2025-2026, pemain lokal nyatanya bukan tumpuan utama. Memang ada Ridho, Jordi, dan juga Doni. 3 nama ini sah mengoleksi lebih dari 2000 menit penampilan. Mereka layak, tapi bagaimana dengan 5 rekan lainnya? Fakta kejamnya, mereka yang dipanggil Herman rata-rata mendapat menit bermain tak sampai 1 jam per pertandingan. Come on, man. Lebih satir lagi kalau melihat 2 pemain naturalisasi, Sen dan juga Mauro Zylstra. Catatan bermain mereka tak sampai 20 menit per laga, sangat minim. Diparkir di klub, tapi dipuja di timnas. Sekarang mari kita rentangkan pandangan keluar ibu kota Jakarta. Berpatokan pada meritokrasi menit bermain di Super League, Herman jelas seperti tutup mata dengan kondisi pemain lainnya. Kiper Persib Bandung, Teja Pakualam, tampil fenomenal. Ia mencatatkan 18 laga nirbobol, sebuah rekor baru di Liga Indonesia. Tapi ia sama sekali tidak diberikan kepercayaan untuk tampil bersama timnas. Lalu ada barisan bek berkaliber internasional yang juga ikut diabaikan. Ricky Fajrin dan Kadek Arel dari Bali United. Komang Teguh yang sukses membantu Borneo FC menembus Asia, semuanya luput dari radar Herman. Daftar pemain tadi belum cukup, mari kita tambahkan. Ada pula Arif Catur, bek sayap Persebaya yang gagah masuk dalam 11 tim terbaik Super League musim ini. Nyatanya tak masuk rencana Herman. Janadin Faris di Persis Solo. Meskipun gagal membawa Persis lolos dari zona degradasi, gelandang muda ini tampaknya masih harus khusyuk berdoa agar keringatnya bersama Laskar Sang Bernyawa berbuah seragam Garuda. My time has come. Diagnosisnya jelas. Ketergantungan Herman pada Persija sudah masuk stadium akut. Padahal ia baru setengah tahun menghirup udara sepak bola Indonesia. Pemain andalan dari Persija, analis video, ia juga merekrut Zikri Lazuardi, staf Persija untuk mengabdi di tim Garuda.
Butuh tambahan pemain untuk laga simulasi di 3 masa pemusatan latihan pemain EPA Persija yang dipanggil. Bahkan sebelum mengumpulkan skuad untuk Asian Championship 2026 pekan lalu, Herman sudah asik mengajak tim Persija U20 berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika terus dibiarkan, pola ini bukan lagi mencari talenta terbaik untuk timnas Indonesia. Ini sudah masuk kategori bias. Dan bias ini sangat berbahaya untuk timnas Indonesia. Dampaknya, apatisme massal dari para pemain Persija akan hadir, cepat ataupun lambat. Logikanya sederhana, jika Persib dan Borneo FC sebagai 2 tim terbaik Indonesia saat ini saja kalah jumlah pemain di timnas dari Persija, bagaimana nasib dengan tim-tim lain? Sistem penilaian Herman terhadap pemain Super League patut dipertanyakan. Apakah mereka dipanggil murni karena performa terbaik? Ataukah karena staf pelatih kadung familiar karena rajin memantau Persija? Buktinya telanjang di depan mata saat Persib dan Borneo mati-matian berduel sengit merebut gelar juara pada pekan terakhir Super League. Kemana Herman? Ia lebih memilih duduk nyaman di kursi Naratama Jakarta International Stadium alias JIS, menikmati laga hiburan tutup musim antara Persija melawan tim degradasi Semen Padang. Sebuah pilihan prioritas yang terbilang menggelikan. You serious? Tuan Herman, sepatutnya Anda lebih berani membuka mata lebar-lebar ke klub lain. Super League musim ini sesak oleh talenta underrated yang jarang mendapat panggilan. Jangan sampai timnas kita kehilangan variasi taktik dan menjadi terlalu predictable. Kesan Persija sentris ini jelas jadi racun bagi animo dukungan publik supporter Garuda. Herman harus ingat, kultur sepak bola Indonesia sangat unik. Masih kental dengan disparitas yang didasari semangat kedaerahan. Dukungan murni selalu diberikan pada tim lokal asal daerah sang supporter. Sepatutnya, timnas Indonesia adalah kesempatan emas untuk menyatukan yang terbaik dari seluruh negeri, dari Sabang sampai Merauke. Wadah untuk menyemai cinta supporter Garuda, bukan menebalkan ego satu klub saja. Jadi, Tuan Herman, pahami dan amalkan falsafah hidup bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda lalu disatukan. Saya, Iksan Mahar, ini Ulasan Bola.